Ia teladan bagi kita semua, sebagai karunia yang diberikan Allah bagi semua. Muhammad namanya, ikuti jalannya. Engkau memilihnya, insan yang utama, lelaki pilihan, menjadi utusan. Dia menunjukkan jalan kebenaran. Assalamualaikum. Baik hatinya, santun perangainya, jujur katanya, penyayangnya. Ia teladan bagi kita semua, sebagai karunia yang diberikan Allah bagi semua. Muhammad namanya, ikuti jalannya. Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bu. Saranya gimana? Aku kan mau besarin kamera ini. Mungkin kalian itu ya. Pertanyaan silaturahmi ya. Tanamkan dalam hati, ku amalkan sejati. Gambar background barangkali bisa dibuka. Orang-orang kan ada di sini.
Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum, Bu. Pak Tapi itu mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman hebat pada hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Kita semua. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Terima kasih dari level 1 sampai dengan level 5 yang sudah hadir di Zoom hari ini, selamat hari kedua. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa bertemu dalam Zoom online hari ini, selamat hari kedua. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Amin. Oke, baik teman-teman, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu beserta Bapak Ibu guru yang hadir pada hari ini. Perkenalkan, nama Ibu Rizky Alisin Kamila, biasanya dipanggil Kiki. Kemudian di sini juga ada Ibu Fitria yang akan memandu kita untuk ice breaking. Kedua ada Pak Iksan yang akan mengisi acara, mengisi materi hari ini, dan didampingi oleh moderator Ibu Pia. Oke teman-teman, Bu Vicky sekarang punya ini ya, jargon. Nah, jadi kalau Bu Vicky bilang standar virtual, teman-teman menjawab Ramadan seru dari rumah. Bisa? Kita coba ya. Standar virtual, Ramadan seru dari rumah. Lagi belum ada nih suaranya. Ya, supaya terdengar semua suaranya teman-teman ini. Harus semangat nanti pagi-pagi. Ramadan seru Waalaikumsalam. Tulis nama kelas underscore nama teman-teman. Ya, jadi di sini akan diabsen oleh guru teman-teman masing-masing di kelasnya. Jadi kalau tidak ada nama kelas, tidak ada nama, itu nanti bingung gurunya. Karena mengabsennya melihatnya dari nama kelas dan nama teman-teman di rumah. Ya, sudah semuanya belum? Udah ya? Oke, baik teman-teman. Selanjutnya, Ibu akan membacakan susunan acara pada selamat hari kedua ini. Tidak jauh berbeda ya dari selamat hari pertama. Yang pertama ada pembukaan, kedua ada pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian dilanjutkan yang akan dipandu oleh Ibu Fitria. Selanjutnya setelah ice breaking ada pengisi materi ya, ada tausiah, ada. Jadi tema hari ini adalah sejarah turunnya Al-Quran. Seru banget kan? Nah, jadi kita itu selama ini taunya mungkin
beberapa di antara kita hanya membaca, menghafal Al-Quran. Tapi ada beberapa yang mungkin belum tahu apa sih bagaimana sejarah turunnya Al-Quran. Jadi teman-teman harus simak baik-baik ya. Dan jangan lupa siapkan alat tulis. Ya, karena di akhir nanti penyampaian materi akan ada quiz yang pastinya Bapak Ibu Guru sudah menyiapkan banyak sekali reward. Ya, kemudian setelah penyampaian materi, ya terakhir ada quiz, kemudian penutup. Langsung saja ya, untuk mengefektifkan waktu, kita buka salat hari kedua sekolah Ibnu Hajar dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita akan membacakan ayat suci Al-Quran, surat Al-Balad dan Asyam. Silakan diperkenankan untuk teman-teman membuka mushafnya. Bagi yang sudah hafal boleh dimurojaah kembali. Ya. Diawali dengan ta'awuz dan basmalah terlebih dahulu. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hilum bihadzal balad
Membaca dan mendengarkannya mendapat keterangan. Selanjutnya ke acara berikutnya untuk menambah semangat teman-teman di rumah. Sekarang Ibu Fitria akan memandu ice breaking. Kepada Ibu Fitria dipersilakan. Halo, selamat. Level 5. Kalau pada sehat semua ya. Oke, perkenalkan tadi sudah disampaikan ya bahwa nama Ibu Fitria. Kita akan speaking dulu nih sebelum melaksanakan pemateri hari ini. Coba Bu Fitri ingin teman-teman semuanya berdiri. Ayo, semuanya dalam posisi berdiri ya. Kita akan melakukan speaking yang sudah sering teman-teman sudah sering mendengarkannya, teman-teman mungkin sudah sering melaksanakannya. Biar lebih semangat lagi ya. Bagaimana, sudah siap? Ayo yang masih duduk silakan berdiri. Oke, kita akan bersama-sama ya speaking-nya yaitu gerakan lagu Baby Shark. Gampang kan? Yeay. Sangat gampang sekali, kita mulai ya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, sebentar ya. Kita putar lagunya dulu. Sebentar teman-teman. Masih berdiri ya. Gerakan sama-sama dulu semua ya. Oh iya, sebelum kita mulai, coba Bu Fitri mau ulang yel-yel lagi. Sangat virtual, Ramadan seru dari rumah. Yeay. Walaupun dari rumah, tetap seru ya. Kita tunggu coba apakah sudah bisa dimulai. Benar ya? Ya, namanya juga virtual. Sabar ya teman-teman ya. Gerakannya bisa kan ya? Baby shark, baby shark, ya. Kalau mami, kayaknya sedikit. Teman-teman pasti sudah pada jago ya. Kalau Daddy lebih besar. So, kalau Grandma, Grandma shark, kalau Grandpa, lebih besar lagi. Grandpa shark. Gerakannya itu. Lalu kalau let's go. Mommy shark, mommy shark, mommy shark, mommy shark. Daddy
Yeay! Bagaimana? Energinya sudah sampai ya sama teman-teman ya. Semoga teman-teman selalu semangat mengikuti sanlat hari kedua ini sampai akhir. Ya teman-teman, Bu Fitri ucapkan terima kasih banyak. Cukup sekian dari Bu Fitri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. Ya, terima kasih buat Bu Fitri. Teman-teman pastinya tambah semangat dong sekarang ya. Oke, kita beranjak ke acara berikutnya. Acara berikutnya ada materi dengan judul Sejarah Turunnya Al-Quran. Ya, teman-teman silakan dipersiapkan alat tulis, pensil, buku tulis, boleh apa aja untuk mencatat poin-poin penting yang akan disampaikan oleh Faisal. Oke, ya. Kepada moderator kita, Ibu Pia, dipersilakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo teman-teman hebat. Perkenalkan, nama Ibu Bu Pia. Hari ini Bu Pia bertugas sebagai moderator di Sanlat hari kedua. Oke, salam kenal ya teman-teman yang belum kenal sama Bu Pia. Oke, tadi seperti yang Bu Kiki sudah sampaikan, insya Allah kita akan bercerita nih teman-teman. Ceritanya tentang apa? Oke, sebelumnya hari ini kita sudah masuk ke hari yang ke-23 bulan Ramadan ya teman-teman. Gimana puasanya, lancar ya? Mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan tidak ada yang bolong. Harus semangat sampai nanti berapa hari lagi berarti? 7 hari lagi ya insya Allah sampai ke Idul Fitri. Oke, nah teman-teman, di bulan Ramadan ini ada satu peristiwa yang sangat luar biasa. Kalau teman-teman ada yang sudah pernah tahu, itu berkaitan sama Ramadan. Ada peristiwa apa? Peristiwa Nuzulul Quran atau diturunkannya Al-Quran. Nah, tepatnya pada tanggal berapa? Tanggal 17 Ramadan. Jadi sudah lewat ya teman-teman. Jadi setelah pertengahan Ramadan, tanggal 17, Allah itu menurunkan Al-Quran. Terus kira-kira bagaimana ya prosesnya turunnya Al-Quran? Nah, kita hari ini akan bahas nih teman-teman. Teman-teman siapkan, tadi seperti yang Buki sudah ingatkan, catat buku catatannya. Seperti Bu Pia nih, Bu Pia juga menyiapkan buku tulis sama pulpennya. Teman-teman boleh pakai pulpen atau pensil. Nanti ketika pematerinya bercerita, teman-teman siap mencatat. Oke deh, sebelumnya Bu Pia mau memperkenalkan dulu nih pemateri kita hari ini. Oke, pemateri kita hari ini adalah Pak Ihsan. Oke, teman-teman ada yang sudah tahu Pak Ihsan? Sudah tahu ya? Kalau yang belum tahu, Pak Ihsan ini adalah guru bahasa Arab di SIHA. Oke deh, daripada teman-teman bertanya-tanya, kita sambut langsung ya. Tepuk tangan nanti teman-teman di rumah ya. Kita sambut Pak Ihsan. Nah, ini dia teman-teman Pak Ihsan. Assalamualaikum Pak Ihsan. Nah, boleh buka dulu maskernya biar teman-teman di rumah lihat nih. Oh, ini ternyata Pak Ihsan itu. Oke. Pak Ihsan gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar baik. Ibu biasa. Alhamdulillah sehat juga Pak. Oke Pak Ihsan, boleh dong sapa dulu teman-teman di rumah nih. Halo teman-teman.
Oke. Ya. Oke, teman-teman, Pak Ihsan ini nanti yang akan bercerita tentang bagaimana proses turunnya Al-Quran. Oke, gimana Pak Ihsan? Bener ya hari ini Pak Ihsan mau cerita ya? Insya Allah. Insya Allah. Semangat nih Pak Ihsan buat ceritanya. Semangat ya. Biar dosennya Pak Ihsan udah lebar banget, artinya udah semangat banget. Nah, karena Pak Ihsan sudah semangat, teman-teman di rumah juga harus lebih semangat. Semangat mendengarkan. Fokus, dengarkan dengan baik. Catat yang perlu dicatat. Nanti di akhir Bu Pia akan berikan kuis yang berhadiah. Untuk beberapa teman-teman yang beruntung akan dapat hadiah nanti. Oke deh. Agar tidak berlama-lama lagi, teman-teman sudah penasaran bagaimana prosedurnya Al-Quran? Kita langsung ya. Sudah siap kan Pak Ihsan? Sudah siap. Oke deh, let's go. Silahkan Pak Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada saat ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat serta waktu luang gitu. Karena itu nikmat yang sangat besar teman-teman ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini teman-teman dalam keadaan sehat insya Allah ya. Kenapa sehat? Islam sehat. Alhamdulillah pada hari ini teman-teman hadir di acara Zoom sanad yang kedua. Nah, itu adalah salah satu nikmat yang sangat besar. Karena tidak sedikit teman-teman orang yang bangun ketika sakit, dia langsung tidak bisa bangun ataupun langsung meninggal. Ketika bangun tidur dia tidak dalam keadaan sehat. Ada pula dalam keadaan sakit, pusing kepala dan lain sebagainya. Gitu teman-teman ya. Kemudian selawat serta salam tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabat dan tabi'in, semoga kepada kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini yang kata MC atau Bu Pia tadi sampaikan, nanti kita akan sedikit membahas sejarah turunnya Al-Qur'an gitu. Sejarah turunnya Al-Qur'an. Mungkin sebagian dari teman-teman ada yang tahu gitu sejarah turunnya Al-Qur'an itu seperti apa sih gitu. Gitu. Jadi kita tidak saja membaca saja Al-Qur'an ini. Kita hanya tidak saja membaca Al-Qur'an ini, akan tetapi kita harus tahu dari mana sih Al-Qur'an ini datang gitu. Apakah dari pabrik misalnya atau dari awal langsung turun ke bawah seperti ini mana hijau kemudian ada Umi Foundation gitu, atau seperti apa sih teman-teman gitu. Mungkin teman-teman sebagian ada yang bertanya, oh iya ya, Al-Quran dari mana ya? Aku tahu Al-Quran itu dari Allah kemudian dari malaikat Jibril gitu. Mungkin sebagian teman-teman hanya itu, tapi jarangnya bisa ada di tangan kita itu seperti apa sih teman-teman ya. Nah, oke. Teman-teman, di sini Pak Ihsan akan ajak teman-teman untuk konsentrasi sedikit. Nanti kalau teman-teman tidak konsentrasi, nanti ketinggalan materinya. Gitu teman-teman ya. Pak Ihsan akan mulai. Bismillah. Oke teman-teman, proses turunnya Al-Quran pertama kali dari Lauhul Mahfuz. Pak Ihsan, Lauhul Mahfuz itu apa sih? Teman-teman, Lauhul Mahfuz itu, Lauhul itu artinya tulang. Nah, kita sering ya bicara Lauhul Mahfuz. Lauhul itu artinya tulang, Al-Mahfuz itu artinya dijaga. Jadi Lauhul Mahfuz itu adalah catatan Allah Subhanahu wa taala. Ingat catatan Allah Subhanahu wa taala, dalamnya terdapat apa? Terdapat rezeki manusia sudah diatur. Kemudian teman-teman misalnya lahir di tanggal 1 bulan 1 2001 misalnya, atau teman-teman lahir pada bulan Ramadan. Nah, itu semuanya sudah diatur di mana? Di Lauhul Mahfuz atau catatan kepunyaan Allah. Catatan itu pasti dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan rusak. Nah, dan di situ pun ada apa? Ada Al-Qur'an 30 juz. Yang ini ada teman-teman, ada Al-Qur'an, Al-Qur'an itu ada di situ. Sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selanjutnya kemana? Al-Qur'an itu diturunkan kepada sama'ud dunya atau langitnya dunia.
Nah, teman-teman, dan turun kepada siapa? Kepada malaikat Jibril berangsur sampai semuanya. Diturunkan kepada malaikat Jibril alaihissalam. Ini belum kepada siapa? Belum kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Al-Quran ini teman-teman baru sampai kepada malaikat Jibril. Siapa malaikat Jibril itu? Yaitu malaikat sebagai menurunkan Al-Quran. Gitu teman-teman ya. Nah, kemudian kapan sih Al-Quran ini turun ke bumi? Nah, kapan ya? Yang pasti turun ke bumi itu yaitu ada di bulan Ramadan, ada juga di bulan-bulan yang lainnya gitu. Tapi kapan sih teman Paisan ini turun semuanya itu? Nah, yang pasti turunnya itu di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, kemudian tanggal berapa tidak ada yang tahu. Semua turunnya Al-Quran kemana siapa? Kepada malaikat Jibril itu tidak ada yang tahu. Yang tahu itu kapan? Ketika ayat itu berangsur-angsur. Nah, gitu teman-teman ya. Nah, itu teman-teman ya. Ini baru sampai turun keseluruhan. Nah, kemudian kita lanjut kepada mana? Yaitu kita lanjut kepada turunnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara berangsur-angsur teman-teman, tidak langsung semua, tidak, tapi secara berangsur-angsur gitu. Kenapa sih kok berangsur-angsur, nggak sekali aja gitu? Jadi dibuat berangsur-angsur sebagai kebutuhan manusia gitu, kebutuhan manusia yang akhirnya diturunkanlah sedikit-sedikit. Kemudian apa sih yang pertama turun ayat Al-Quran itu? Yang pertama itu apa sih? Yang pertama itu teman-teman adalah surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq 1 sampai 5. Itu teman-teman ya. Nah, kemudian di sini pertama kita masuk kepada poin pertama yang barusan teman-teman, maaf Pak Ihsan lupa jelaskan, itu proses turunnya Al-Quran. Pak Ihsan bilang ya, yang pertama turun kepada yang ada di Lauhul Mahfuz itu turun kepada siapa? Kepada malaikat Jibril secara keseluruhan. Nah, kemudian kedua yaitu turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara berangsur-angsur. Untuk apa? Agar manusia itu mudah mempelajari. Berbeda ketika Quran itu langsung turun. Wah, itu pasti susah untuk dipelajari. Gitu teman-teman ya. Nah, kemudian sekarang kita lanjut kepada apa? Kepada macam-macam turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa macam. Apa sih Pak Ihsan macamnya? Yaitu macam-macam di mana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu. Apakah sedang duduk atau sedang berdiri atau seperti apa sih? Nah, gitu teman-teman ya. Nah, teman-teman di sini fokus. Nanti ada pertanyaan seputar ini. Teman-teman silahkan ditulis, dicatat, diperhatikan. Gitu teman-teman ya. Yang pertama, mimpi yang benar. Jadi teman-teman, turunnya wahyu, turunnya ayat Al-Quran itu, yang pertama itu melewati mimpi yang benar. Nah, itu teman-teman ya, melewati mimpi. Sampai sekarang syariatnya kita laksanakan. Apa itu? Siapa yang masih ingat? Nanti kita ketemu namanya Dzulhijjah. Gitu, yaitu berkurban. Nah, itu teman-teman ya, itu adalah salah satu kejadian di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an melalui mimpi. Kepada siapa itu? Ayo, siapa yang ingat? Kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, itu kepada siapa itu? Kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Itu melewati mimpi. Nah, mimpinya seperti apa? Nah, yang pertama, jadi teman-teman, mimpinya para nabi itu adalah benar. Jadi ketika ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat, menurunkan ayat kepada apa? Kepada Nabi Muhammad atau nabi-nabi sebelumnya melewati mimpi itu benar, teman-teman. Mimpi itu dikatakan adalah mimpi yang benar. Dan ini salah satu pernah terjadi oleh siapa? Oleh Ibrahim alaihi salam ketika menyembelih siapa? Menyembelih putranya Ismail namanya.
Nah, itu teman-teman ya. Yang pertama itu ada proses mimpi. Nah, ya bunai inni ara'i fil manami ini adbahuka. Kata siapa? Kata Nabi Ibrahim, aku dalam mimpiku melihat aku itu membunuh apa? Menyembelih kamu. Kata siapa? Kata Nabi Ibrahim alaihissalam kepada siapa? Kepada anaknya, kepada Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian, ya bani mada tu'mar. Kata Ismail alaihissalam, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang Allah perintahkan agar engkau sebagai orang-orang yang bersabar. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi Pak Ihsan ulang, yang pertama, macam-macam turunnya wahyu pada Nabi Muhammad SAW. Salah satunya, yang pertama itu melewati mimpi, dari mimpi gitu teman-temannya. Jadi kalau kita itu kalau tidur ya tidur, mimpi ya mimpi gitu. Kalau tidur ya tidur, nanti bangun pagi. Kalau Rasulullah itu tidak. Ketika tidur pun Rasulullah sambil berzikir. Hatinya selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita nanti kalau tidur, nanti terkadang suka apa? Suka ngigo, kamar mandi dan lain sebagainya. Tapi Rasulullah tidak. Rasulullah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, nah ada 7 nih teman-teman. Yang kedua apa? Yang kedua adalah yang dibisikkan kepada hati Rasulullah SAW. Itu langsung dibisikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari malaikat Jibril kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Itu langsung dibisikkan teman-teman. Jadi langsung seperti Dek, bangun. Nah, itu langsung dibisikkan, langsung masuk ke dalam hati Rasulullah SAW. Nah, gitu teman-teman ya. Kata dalam hadis, sesungguhnya malaikat Jibril membisikkan bahwasanya jiwa tidak akan mati kecuali setelah sempurnanya rizki. Nah, itu yang kedua. Yang kedua itu apa? Yang kedua itu dibisikkan kepada siapa? Langsung kepada Rasulullah SAW. Langsung kepada hati, kepada jiwa, kepada naluri yang paling dalam. Itu satu turunnya wahyu. Kemudian yang ketiga. Nah, yang ketiga ini apa sih teman-teman? Yang ketiga itu adalah malaikat Jibril menyerupai manusia. Nah, ini malaikat Jibril alaihissalam menyerupai manusia. Yang kedua itu tadi apa? Membisikkan. Ini tidak. Akan tapi malaikat Jibril menyerupai manusia. Nah, di sini teman-teman, kalau teman-teman lagi ke SMP, teman-teman akan belajar tentang hadis Jibril. Hadis itu di dalamnya terdapat apa? Terdapat iman, Islam, kemudian keterangan tentang ihsan. Di situ teman-teman akan belajar, akan tahu ketika Jibril alaihissalam turun ke bumi, kemudian mengabarkan tentang apa? Yang tadi kata Pak Ihsan itu, tentang iman, tentang Islam, kemudian tentang ihsan. Nah, itu teman-teman ya. Tapi teman-teman boleh kok dibuka-buka lihat hadis yang kedua Arba'in Hanawi, nanti situ ada hadis Jibril. Teman-teman pasti itu ada kejadian di mana Jibril alaihissalam menyerupai siapa? Menyerupai manusia. Nah, itu teman-teman ya. Itu yang ketiga. Kalian ulang dulu Yang pertama tadi apa? Yang pertama itu melewati mimpi. Yang kedua yaitu langsung masuk ke dada Rasulullah SAW, langsung masuk ke dalam hati Rasulullah SAW yang paling dalam. Yang kedua, yang ketiga yaitu malaikat Jibril menyerupai manusia. Masya Allah. Jadi teman-teman ya. Nah, kemudian yang keempat. Nah, yang keempat nih teman-teman, yang harus teman-teman pahami bahwasanya ayat Al-Quran ini sangatlah agung, sampai susah untuk memikulnya. Apa yang keempat? Yang keempat adalah wahyu turun seolah-olah bunyi lonceng. Seolah-olah bunyi lonceng. Pak Ihsan tidak dijelaskan. Pak Ihsan, loncengnya seperti es krim bukan? Pak Ihsan tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, gitu teman-teman ya. Tapi ini teman-teman adalah wahyu firman Allah yang sangat berat dibanding yang sebelumnya. Ini sangat berat.
Kenapa? Nah, teman-teman, ini pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk di atas unta. Nah, sedang duduk di atas unta, sedang dalam perjalanan. Kemudian tiba-tiba apa yang datang? Wahyu datang pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berupa suara yang gemuruh yang besar. Nah, teman-teman, apa yang terjadi? Unta tersebut dia duduk. Saking apa? Saking menjaga beratnya Al-Quran. Saking menjaga ayat Allah yang turun ke bumi melalui Nabi Muhammad SAW. Itu saking beratnya Al-Quran, gitu, teman-teman. Sampai-sampai apa? Sampai unta pun dia merasa kelelahan menahan beban ayat tersebut. Nah, kemudian kejadian lagi dalam hadis ada ketika Rasulullah SAW sedang duduk sila. Teman-teman tahu sila? Yaitu duduknya itu di apa? Ya, disilangkan gitu, teman-teman ya. Nah, di kakinya itu disilangkan. Nah, kaki Rasulullah ini di atas kaki sahabat. Nah, ini kaki. Di atas kaki sahabat, ini di atas. Nah, kemudian teman-teman terjadilah apa? Turunnya wahyu. Kata sahabat apa? Saking beratnya wahyu ini, tulang kakiku seperti mau apa? Seperti patah. Teman-teman bayangkan, kaki itu seperti patah, tulangnya seperti patah karena menanggung beban yang sangat berat. Kita kira-kira seperti itu tidak? Tidak. Kita hanya mempelajari, membaca dan menghafalkan. Nah, itu yang kita gunakan, yang kita lakukan pada hari ini. Kita tidak usah mencari kemana-mana, kita menyembah, tidak. Tapi kita hanya apa? Kita hanya mempelajari, mendalami ilmu Al-Quran, menghafalkan, gitu. Itu teman-teman ya. Itu yang keempat. Teman-teman catat ya. Nah, kemudian yang kelima, Nabi SAW melihat pada bentuknya. Jadi Nabi Muhammad SAW melihat bentuknya. Dan bentuk siapa? Melihat bentuk malaikat Jibril dalam keadaan yang asli, teman-teman. Asli itu malaikat Jibril, tidak menyerupai manusia. Nah, teman-teman, ada salah satu keterangan bahwasanya sayapnya malaikat Jibril alaihissalam itu sangat panjang. Ketika kita melihat itu tidak akan terlihat, teman-teman. Saking besarnya malaikat Jibril, sayapnya itu kita tidak akan melihat. Di mana ujung sayapnya, sayap kanan dan sayap kiri itu tidak akan bisa kita lihat. Masya Allah, teman-teman ya, itulah saking agungnya Al-Quran ini. Nah, itu yang kelima. Tadi yang keempat apa? Yang keempat itu malaikat Jibril turun dalam apa? Bentuk yang menyerupai manusia. Itu ya. Oh, yang ketiga menyerupai manusia. Yang keempat yaitu wahyu itu seolah-olah bunyi lonceng, dan gemuruh, gitu, teman-teman. Itu yang kelima. Sekarang kita lanjut kepada yang keenam. Ada dua lagi nih, teman-teman. Insya Allah ini akan mudah ya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung berhadapan dengan Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Ini langsung, teman-teman, Allah berhadapan bersama Rasulullah SAW. Nah, disitu langsunglah diberikanlah wahyu. Nah, itu teman-teman yang sangat luar biasa. Yang diinginkan oleh semua manusia, orang-orang muslim ketika bertemu wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini pernah terjadi pada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa pun pernah, teman-teman. Makanya Nabi Musa itu disebut dengan Kalimullah. Kalimullah itu yang pernah berbicara, yang pernah interaksi langsung bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini pernah terjadi ketika peristiwa Mi'raj. Nah, peristiwa Mi'raj Isra dan Mi'raj. Nah, kemudian yang terakhir ini, teman-teman. Yang terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung berbicara kepada Nabi. Sedangkan Rasulullah SAW sedang ada di mana? Sedang ada di bumi. Jadi langsung dari Allah kepada Rasulullah SAW. Kalau yang keenam itu tadi Rasulullah datang kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir itu yang 7. Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung mengajak
berbicara kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah SAW sedang ada di mana? Sedang ada di bumi, dan Allah Subhanahu Wa Taala sedang ada di arasnya. Jadi teman-teman langsung diajak apa? Diajak proses penyampaian wahyu. Nah itu teman-teman ya. Pak Ihsan mau ulang nih. Tadi kan ada 7 proses. Yang pertama apa? Yang pertama itu melalui mimpi. Nah, gitu ya. Yang kedua yaitu yang dibisikkan langsung kepada hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling dalam. Itu teman-teman ya. Yang ketiga, malaikat Jibril menyerupai manusia. Yang keempat, wahyu turun seolah-olah bunyi lonceng. Yang kelima, yaitu Nabi SAW melihat pada bentuk yang asli. Itu pada bentuk malaikat Jibril alaihi salam. Yang keenam, Allah Subhanahu Wa Taala langsung berhadapan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Rasulullah langsung datang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, Allah Subhanahu Wa Taala mengajak langsung berbicara kepada Nabi, sedangkan Nabi sedang ada di mana? Sedang ada di dunia, gitu teman-teman. Sedang ada di bumi, maaf. Nah, gitu teman-teman ya. Itu salah satu 7 macam-macam ketika Rasulullah SAW menerima wahyu. Lalu teman-teman sangat berat tidak? Coba sampai patah tuh teman-teman, rasanya patah kaki itu ketika menerima wahyu. Mana wahyunya? Ini yang biasa kita baca teman-teman setiap hari. Insya Allah bagi yang membacanya. Nah, gitu teman-teman ya. Nah, itu macam-macam ketika peristiwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima apa? Menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril alaihi salam. Nah, kemudian kita lanjut kepada apa? Nah, kita sekarang lanjut terakhir teman-teman, dengarkannya. Ini serius teman-teman. Sekarang kita masuk kepada di mana nanti Quran itu akan dibukukan. Jadi teman-teman, Quran itu nanti akan dibukukan. Nah, teman-teman tahu tidak? Jangan bilang siapa-siapa ya. Jadi dulu itu teman-teman, kita tuh semua tahu bahwasanya pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ini belum ada namanya kertas. Wah, jadi tidak ada namanya kertas. Ada kertas tapi ada di salah satu negara yang emang jauh dan susah untuk dicari. Nah, gitu teman-teman ya. Nah, teman-teman, jadi dulu itu sebelum Al-Quran seperti ini, dia mempunyai proses yang panjang. Yang pertama apa? Jadi Al-Quran itu dulu. Nah, teman-teman, ada di mana? Pada zaman Rasulullah SAW itu terdapat di bebatuan, kemudian terdapat di mana? Terdapat di dedaunan, kemudian terdapat di mana? Terdapat di ukiran atau di kayu-kayu yang diukir. Nah, itu ketika zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pak, kok seperti itu sih Pak? Nah, kok bisa gitu sih? Nanti Pak Ihsan akan jelaskan. Teman-teman di akhir, makanya teman-teman harus konsentrasi. Nah, di sini sekarang kita akan lanjut kepada siapa? Kepada proses pembukuan Al-Quran. Ya teman-teman, pengumpulan Al-Quran masa Khulafaur Rasyidin dimulai dari masa Abu Bakar As-Siddiq. Masa Abu Bakar As-Siddiq, masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, di mana awal kepemimpinan itu banyak kelompok yang membangkang. Itu teman-teman pada masa Abu Bakar As-Siddiq itu banyak kelompok-kelompok yang membangkang. Membangkang kepada siapa? Membangkang kepada ayat-ayat Allah. Ketika wahyu turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak mau mendengarkan. Hanya beberapa orang yang mau mendengarkan. Banyak orang-orang yang membangkang. Banyaknya, tapi banyak juga yang tidak mau mendengarkan. Nah, di situ teman-teman ada beberapa kelompok, ada beberapa kaum. Yang pertama itu ada orang yang tidak membayar zakat. Kemudian itu juga terjadi apa? Kelompok nabi palsu. Nah, teman-teman, kelompok nabi
nabi palsu. Jadi bukan zaman sekarang aja teman-teman ada kelompok nabi palsu itu. Ada nabi palsu katanya dari mimpi dan lain sebagainya gitu teman-teman. Nabi 26 sekarang ada yang baru gitu. Nanti 46 nanti ada. Nah itu teman-teman. Jadi nggak ada khotaman nabiyyin. Penutup para nabi itu siapa? Penutup para nabi adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada nabi lagi selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus meyakini itu teman-teman. Gitu. Nanti kalau ada orang yang mengaku nabi itu bukan nabi, dia habis mimpi, habis tidur. Jadi yang masuk apa? Yang masuk adalah setan, bisikan setan. Nah, gitu teman-teman ya. Nah, di situ yang pertama ada nabi palsu dan orang-orang yang murtad. Pak Isan, kelompok orang-orang murtad itu apa sih? Teman-teman, murtad ini adalah yang keluar dari Islam. Dia tadinya Islam, kemudian keluar dari Islam. Ya, itu namanya murtad. Nah, pada zaman Abu Bakar As-Siddiq ada seperti kelompok-kelompok itu. Susah dikasih tahu. Membangkang mereka itu. Nah, kemudian teman-teman, apa yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq agar mereka itu mau menuruti? Abu Bakar As-Siddiq menggunakan cara apa? Yaitu menggunakan cara militer. Teman-teman tahu tentara? Nah, itu menggunakan kekerasan. Karena mereka itu sangat bangkang. Mereka itu pendusta. Nah, itu teman-teman ya, nanti Pak Ustaz akan sebutkan nama-nama orang, nama pendustanya itu siapa sih gitu. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi langsung memerangi ketiga kelompok tersebut secara keseluruhan teman-teman. Nah, maka peperangan tersebut ada namanya perang Riddah. Perang Riddah itu apa? Perang Riddah itu adalah perang yang dimana membasmi, yang dimana memerangi orang-orang yang murtad. Yang kata Pak Ihsan itu tadi, yang keluar dari Islam. Nah, yang kedua ini teman-teman, ini yang sangat sulit, yaitu perang Yamamah. Pak Ihsan, perang Yamamah itu apa? Pak Ihsan tidak tahu namanya apa, tapi disebutlah perang Yamamah. Di mana perang Yamamah ini, yaitu memerangi orang-orang yang mengaku nabi, orang-orang para pendusta, orang-orang pembohong, teman-teman. Nah, di sini ada namanya pemimpin, namanya Musailamah Al-Kadzab. Teman-teman, siapa yang pernah dengar? Musailamah Al-Kadzab ini, teman-teman, dinamai Al-Kadzab karena itu tukang apa? Tukang bohong, tukang tipu. Itu teman-teman ya, tukang tipu dia itu. Bukan tipu uang, bukan. Tapi Musailamah Al-Kadzab ini dia mengarang. Mengarang apa? Ingin menyaingi teman-teman, ingin menyaingi Al-Quran. Gitu ya? Nakal tidak? Nakal sekali. Makanya diperangi oleh siapa? Oleh Abu Bakar As-Siddiq. Gitu. Parah nakalnya. Makanya dia masuk neraka gitu teman-teman ya. Gitu. Nah, kemudian itu adalah salah satu perang yang sangat meresahkan teman-teman ya. Nah, kemudian dari peperangan itu banyaknya apa teman-teman? Banyaknya korban. Jadi kalau peperangan itu pasti banyak korban teman-temannya. Ada yang meninggal, entah seperti apa meninggalnya, dipanah, kemudian menggunakan pedang, gitu teman-teman. Nggak ada yang pakai garpu, nggak ada ya. Gitu. Nah teman-teman, pada kejadian itu banyaknya korban, banyak orang Islam yang meninggal. Salah satunya apa? Salah satunya adalah para penghafal Al-Quran. Nah, teman-teman, para penghafal Al-Quran itu, jadi teman-teman nanti Pak Ihsan jelaskan. Itu teman-teman ya. Nah, kemudian menganggap banyak yang mati dalam peperangan ini mengakibatkan apa? Mengakibatkan kekhawatiran, mengakibatkan ketakutan kita terhadap eksistensi Al-Quran ini. Karena yang kata Pak Ihsan tadi apa? Banyak orang-orang yang wafat, yaitu para penghafal Al-Quran ini banyak yang wafat. Jadi ketakutan nih. Ibnu Khattab itu ketakutan kalau Al-Quran ini nanti kelamaan-kelamannya nanti akan hilang.
Meskipun Allah pasti akan jaga, tapi kekhawatiran Umar bin Khattab radhiyallahu an. Nah, kemudian Umar itu langsung bicara kepada siapa? Kepada Abu Bakar. Ya Abu Bakar, banyaknya korban. Bagaimana kalau Al-Quran ini, yang tadi apa? Al-Quran ini sekarang kita bukukan saja. Yang tadinya berserakan di mana-mana, ada di dedaunan, ada di batu-batu, ada di pepohonan, ada di kayu-kayu, ada di ukiran. Bagaimana kalau kita satukan ini? Biar Al-Quran ini selalu terjaga. Kekhawatiran tertukar dengan hadis, tertukar dengan catatan-catatan, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman tahu tidak? Awalnya ini tidak disetujui oleh Abu Bakar As-Siddiq dan Zaid bin Thabit. Itu belum disetujui. Akan tapi berjalannya waktu, Abu Bakar As-Siddiq menyetujui itu. Dia bagus, itu bahasanya. Wah, betul tuh. Nah, akhirnya langsunglah kita membuat apa? Nah, mereka membuat tim. Jadi teman-teman ada timnya juga. Selain kita ada tim Umi di sini, teman-teman di sana pun sama. Ada tim juga. Tim yaitu yang menyatukan Al-Quran. Nah, di sini orang-orangnya siapa sih? Wah, di sini siapa sih yang ikut? Nah, teman-teman, di sini yang ikut adalah dipimpin oleh yang pertama Zaid bin Thabit. Nah, dan sumber penulisan Al-Quran ini adalah para penghafal Al-Quran. Yang pasti para penghafal Al-Quran. Para penghafal Al-Quran baca Qul a'udzu birabbin nas, ditulis Qul a'udzu birabbin nas, dan lain sebagainya sampai apa? Sampai kelas 30 juz. Nah, teman-teman seperti itu. Nah, sampai kelas 30 juz. Nah, gitu teman-teman ya. Nah, itu dibuat apa? Dibuat dalam satu buku, teman-teman, dalam satu Al-Quran. Nah, kemudian dipeganglah oleh Abu Bakar As-Siddiq hingga beliau wafat. Dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq hingga beliau wafat. Nah, kemudian pesan tersebut diwariskan kepada Khalifah Umar bin Khattab dan turun kepada Umar bin Khattab. Kemudian setelah Umar bin Khattab, nah maaf teman-teman, nah di sini sebelum wafat, jadi pada masa Umar bin Khattab itu terjadi peluasan orang-orang Muslim. Nah di sini sejarah yang baik sudah terlihat teman-teman. Jadi banyak jazirah Arab, di mana daerah-daerah itu ada sebagian daerah banyak wilayah Islam itu sudah banyak teman-teman, sudah banyak. Kemudian Umar bin Khattab memerintahkan kepada sahabat untuk apa? Untuk mengajarkan Al-Quran, untuk mengajarkan Al-Quran, untuk menyampaikan Al-Quran. Nah, itu teman-teman ya. Nah, di mana di situ tercakup mana daerahnya itu, yaitu yang pertama Persia, ada Syam, ada Palestina, ada Mesir, hingga Libya. Yang mana banyaknya wilayah tersebut bukanlah menggunakan bahasa Arab. Jadi teman-teman belum menggunakan bahasa Arab gitu. Masih menggunakan bahasa daerah masing-masing, ada yang menggunakan bahasa Persia dan bahasa yang lainnya. Itu teman-teman ya. Nah, kemudian Khalifah Umar bin Khattab lantas mengeluarkan kebijakan yang tadi itu teman-teman untuk mengutus apa? Untuk mengutus para sahabat. Untuk mengutus para sahabat yang memiliki bekal ilmu yang mumpuni, ilmunya yang banyak, dikirimkanlah ke daerah-daerah yang tadi Pak Hasan sebutkan, Persia, Libya dan lain sebagainya untuk mengajarkan Islam. Termasuk apa? Termasuk mengajarkan Al-Quran. Nah, itu teman-teman, itu salah satu dakwah. Dikirimlah orang-orang, para sahabat untuk mengajarkan ilmu agama Islam, untuk mengajarkan Al-Quran kepada mereka yang belum tahu. Mereka sudah memeluk Islam, tapi mereka belum tahu tentang Islam. Diajarkanlah, dikirimkan kepada apa? Mengirimkan para sahabat. Nah, kemudian hingga pada masa Utsman bin Affan menjadi khalifah dan Islam semakin meluas wilayah Al-Jamrun Arab, kemudian muncullah perbedaan yang baru. Nah, sini teman-teman ada perbedaan, sedikit problema, sedikit permasalahan
yaitu apa? Yaitu bahasanya yang berbeda. Jadi teman-teman ya, bahasa itu yang berbeda teman-teman. Jadi meskipun Al-Quran dalam tulisan Arab, tapi ketika tulis di situ bahasanya berbeda. Akhirnya nanti di akhir-akhir dibuat apa? Dibuat satu bahasa. Agar apa? Nah, agar kita umat Islam itu menyatu dari satu Quran. Yang namanya Qurannya apa sih Pak Ihsan? Yang kita kenal dengan Utsmani. Mushaf Utsmani. Ada mushaf, kenapa sebut Utsmani? Karena yang terakhir lah teman-teman. Yang sudah dipatenkan, sudah dibuat sudah satu depag misalnya, udah satu bahasa, belajar di situlah udah gitu. Nah di sini semuanya mencakup beberapa perbedaan sudah dibakukan. Nah makanya dinamakanlah Mushaf Utsmani. Kemudian terjadi apa? Ketika Islam semakin maju, Islam semakin meluas, nah, terjadilah penyebaran Islam yang sangat banyak. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita menggunakan mushaf ini. Kita apa namanya bahasa yang lebih enaknya itu? Kita bukan memanfaatkan ya, tapi kita itu mendapatkan mushaf ini yang tanpa kita itu capek-capek teman-teman. Coba siapa? Saya mau tanya ke teman-teman. Teman-teman beli mushaf jauh dari Arab Saudi misalnya. Aku harus beli mushaf ke Persia. Aku harus beli mushaf ke Libya dan Jazirah Arab. Padahal ongkosnya pun mahal. Tapi kita tidak seperti itu teman-teman. Kita datang ke rumah atau ke sekolah pasti banyak tuh ada Al-Quran di situ. Kita hanya membaca, kita hanya mempelajari Al-Quran itu sendiri. Itu teman-teman yang kemudian terjadilah penyebaran Al-Quran turun kepada Indonesia, kepada Cina dan lain sebagainya, dan menyeluruh kepada dunia. Dan sampai saat ini Al-Quran kita gunakan. Nah, dan beruntung bagi orang-orang yang membacanya. Iqra'il Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu akan datang kepada kita sebagai syafaat. Apa sih syafaat itu Pak Ihsan? Syafaat itu adalah penolong. Jadi teman-teman, nanti kita itu tahu tidak? Teman-teman yang bilang sapa-sapa ya, nanti itu kita itu akan ditimbang. Bukan berat badannya, bukan berat badan yang ditimbang, bukan. Kita akan ditimbang di mana amal baik dan amal buruk. Kita itu ditimbang. Misalnya kita katakan si A, amalnya itu banyak, dia masuk surga. Kemudian si B, amalnya buruk, masuk neraka dia. Nah gitu. Nah kemudian teman-teman, Al-Quran itu di mana sih perannya? Nah Al-Quran ini perannya ada di situ. Ketika kita kekurangan apa? Kekurangan pahala. Kemudian Al-Quran datang sebagai wujudnya, sebagai cahaya bahwa saya adalah Al-Quran yang selalu dibaca oleh orang ini misalnya. Si B, dan masukkanlah dia ke surga karena dia selalu mengamalkan Al-Quran. Dia selalu membaca Al-Quran. Gitu teman-teman ya. Itu teman-teman yang bisa Pak Ihsan sampaikan. Nah, kemudian tadi Pak Ihsan lupa. Tadi Pak Ihsan akan menjelaskan, Pak Ihsan, kenapa sih sampai Al-Quran itu ada di bebatuan, ada di kayu ya Bu ya? Belum Pak Ihsan jelaskan ya. Nah, teman-teman dengarkan ya. Jadi, teman-teman ada beberapa proses, ini masih kembali kepada proses. Apa prosesnya? Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada malaikat Jibril, dan malaikat Jibril turun kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW langsung menyampaikan. Di situ Rasulullah SAW langsung menyampaikan. Nah, langsung menyampaikan ayat yang sudah Rasulullah SAW dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Nah, kemudian kenapa itu sih ada Daud? Saya nggak jamin nih. Terus Daud itu gimana? Nah, teman-teman, disampaikanlah kepada para sahabat. Ya ayyuhalladzina amanu misalnya. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Contoh. Kemudian para sahabat ada yang langsung menghafal. Ada juga menghafal kemudian sambil menulis. Karena kita sulit ya, kita belum ada buku teman-teman. Ada papan, dibuat di papan diukir. Entah menggunakan apa, menggunakan besi dan lain sebagainya.
kemudian dipahat. Untuk apa? Untuk menjaga Al-Quran itu sendiri. Makanya ada namanya di kulit. Teman-teman tahu kulit? Nah, di kulit. Tapi kalau teman-teman main ke Jazirah Arab, teman-teman mungkin sebagian ada yang masih menggunakan apa? Menghafal menggunakan kulit. Tapi tidak dipahat kah? Menggunakan apa? Menggunakan pena atau pulpen gitu ya, teman-teman, dibuat di kulit itu. Nah, kemudian nanti ketika sudah hafal, nanti dihapus. Nanti ditulis lagi hafal, dihapus. Modelnya seperti apa? Seperti papan tulis. Nah, gitu teman-teman ya. Nah, ini mungkin yang bisa Pak Ihsan sampaikan. Teman-teman boleh kalau mau ada pertanyaan silakan diajukan, gitu ya. Pak Ihsan kembalikan kepada MC, kepada Vivia. Silakan. Allah, keren banget ya teman-teman ceritanya. Tuh, kita udah tahu nih jadi sekarang gimana proses turunnya Al-Quran itu. Jadi turun Al-Quran itu nggak langsung jadi mushaf kayak gitu teman-teman, langsung 30 juz gitu. Ternyata panjang sekali prosesnya. Nah, sekarang Bu Pia mau memberikan kesempatan nih untuk teman-teman di sini, siapa yang mau bertanya kepada Pak Ihsan. Dipersilakan. Oh iya, raise hand ya. Nah, hitungan 3 nanti baru raise hand, nanti Ibu Guru atau Bapak Gurunya yang akan memilih. Ketika namanya sudah disebutkan, baru nanti boleh menyampaikan pertanyaannya. Paham ya teman-teman? Oke, kalau paham, disiapkan pertanyaannya. Oke, langsung ya. Belum raise hand ya teman-teman. Nanti kalau Bu Pia sudah hitung 1, 2, 3 baru boleh di raise hand. Oke, siap. Sudah siap Bapak Ibu Guru? Oke. Oke. Silakan 1, 2, 3. Siapa yang mau bertanya? Wah, banyak nih kayaknya nih yang mau bertanya ya. Masya Allah, keren-keren nih teman-teman. Ada yang bertanya, ada yang garuk-garuk juga ya Bu ya? Ada yang garuk-garuk. Pakai bahasa Arab ya. Boleh teman-teman mau pakai bahasa Arab, pakai bahasa Inggris, pertanyaannya boleh. Tenang Pak Ihsan nih multilingual. Paham? Kalista ya. Oke, Kalista Soliha, boleh disampaikan pertanyaannya. Suaranya yang keras ya. Atau itu di unmute dulu. Sudah di unmute. Jadi apa yang ini yang harus Kenapa? emang apa emang apa yang ini tadi aku nggak dengar yang Oh, tadi tertinggal materinya. Kakak tertinggal materi. mana Pak? Oh iya. Oke. Jadi kalau Kalista ini tertinggal materinya ya, Kakak? Ya ketinggalan aku. Oke. Kalau tertinggal nanti boleh ditonton lagi videonya ya. Nanti kita ada videonya, Kakak boleh nonton. Penjelasan lengkap dari Kakak. 5, 6 sama 7 aku. Oh gitu, yang prosesnya ya belum ya tertinggal. Oke deh kalau gitu, berarti bukan bertanya tentang materi, ini bertanya untuk penjelasan ulang. Penjelasan ulang nanti boleh lihat di video ya, video rekamannya Pak Ihsan. Oke? Berarti kita cari lagi nih siapa yang mau bertanya tentang materi. Boleh raise tapi hitungan ketiga ya, siap? Semua raise-nya diturunkan dulu, nanti Bu Pia hitung sampai 3 baru boleh di raise. Sudah siap? Oke. 1. 1, 2, 3. Silakan. Kevin. 5A. Wah, kelas 5
5 nih. Hai Kevin. Boleh Soli, pertanyaannya apa? Kak, kalau misalkan kita udah di dunia akhirat, kan kita bakal ditimbang yang buruk sama yang baik. Nah, kalau misalkan itu pas, itu kayak gimana? Oh, kalau timbangannya pas, nanti bagaimana? Ya. Gitu, oke. Kita tampung dulu pertanyaannya ya. Good job, Kevin. Bagus sekali pertanyaannya. Siapa yang kepikiran ya? Selama ini kepikirannya, aduh beratan yang mana ya? Beratan yang mana ya? Kalau Kevin, misalnya kalau kiri kanan atau kebaikan dan keburukan sama, rata gimana tuh? Kita masuk surga atau neraka atau tengah-tengah? Nah, nanti dijelaskan ya sama Pak Isan. Tentunya buat sama ya. Oke. Kita lanjut lagi pertanyaan pertama. Good job. Silakan lower hand lagi. Bu Pia hitung sampai 3 baru teman-teman raise hand. Ya. 1, 2, 3. Faiz 4D ya. Faiz 4D. Silahkan Soli, pertanyaannya apa? Suaranya yang kencang. Sudah di-unmute. Kalau gimana caranya kalau supaya nggak bosan membaca Al-Quran? Masya Allah, pertanyaannya. Ini juga kayaknya jadi pertemuan teman-teman yang lain ya. Gimana caranya kita nggak bosan baca Al-Quran? Good job, Soli, pertanyaannya keren. Jazakallah khair. Kita tampung dulu ya, nanti akan dijawab oleh Pak Isan secara langsung. Oke, satu pertanyaan lagi ya. Oke. Bu Pia kasih kesempatan untuk teman-teman bertanya satu pertanyaan lagi sebelum nanti dijawab sama Pak Isan. Di lower hand semua sudah? Oke, bukan itu. 1, 2, 3. Wah, banyak ya yang raise hand. Masya Allah, teman-teman antusiasnya. Oke, siapa Pak? Oke. Siapakah yang terpilih? Wah, ini banyak sekali teman-teman, hampir semuanya raise hand ya. Masya Allah, keren-keren berarti di teman-teman antusiasnya. Mizan ya? Mizan kelas 2D. Nah, ini dia, sudah ada. Halo Soli, oke silakan pertanyaannya apa? Ayo pertanyaannya apa nak? Mizan mau bertanya? Apa pertanyaannya? Mizan tidak ada suaranya sayang. Bu, jika kita sudah masuk surga, apa kita bisa bertemu Nabi? Masya Allah, keren-keren banget pertanyaannya. Jika kita masuk surga, kita bisa ketemu Nabi enggak? Katanya. Oke, good job Soli. Terima kasih pertanyaannya. Wah, keren-keren nih pertanyaannya ternyata. Hebat teman-teman. Oke, karena hanya terbatas ya, jadi kita sudahi ya. Pertanyaannya hanya 3.
Selanjutnya pertanyaannya akan dijawab oleh Pak Ihsan. Mungkin yang Bu Pia sebutkan ya Pak Ihsan pertanyaannya ya untuk reminder ya. Tadi yang pertama dari Kak Kevin, kelas 5A. Ya, pertanyaannya itu Tentang timbangan amal yang rata. Rata. Jadi teman-teman semuanya perlu diperhatikan. Jadi ini bagus pertanyaannya. Jadi teman-teman banyak pertanyaan seperti ini. Jadi bukan satu kali dua kali, tapi banyak dipertentangkan dan dipertanyakan. Bapak bagaimana sih apabila amalan kebaikan dan keburukannya itu sama gitu. Nah, kata ulama itu teman-teman nanti ada namanya kita itu jangan kita ya, kalau Pak Ihsan pengen surga. Nanti ada namanya al-araf. Al-araf itu adalah tempat tertinggi yang dimana kita tuh ada di tengah-tengahnya. Kita tuh ada di tengah-tengahnya, kemudian kita tuh mampu melihat surga, kita mampu melihat neraka. Jadi kita tuh ada di tengah-tengah, bisa melihat surga bisa melihat neraka pun bisa gitu. Terus bagaimana? Apakah kita masuk surga atau masuk neraka? Jawabannya wallahu a'lam bishawab. Yang penting, yang pasti kita sudah pas itu kayaknya pas antara kebaikan dengan keburukan. Itulah yang Allah berikan kepada kita gitu. Ini amalan kamu segini, kebaikan kamu segini seimbang banget. Gitu. Ibaratkan nilai kamu pas-pasan nih gitu. Ya kamu rasakan ini. Kamu cuma melihatnya nikmatnya neraka, pedihnya neraka, kemudian nikmatnya surga gitu. Kira-kira enak tidak? Tidak. Makanya kita harus apa? Harus berbuat baik, harus banyak beramal soleh, membaca Al-Quran, mengajarkan bagi yang mampu misalnya. Agar kita itu tidak apa? Agar kita itu mendapatkan tempat yang lebih baik. Di mana itu? Yang pasti di dalam surga, dan kita berlindung dari api neraka. Nah gitu teman-teman ya. Yang lebih baik apa? Teman-teman berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang punya hafalan, teman-teman silakan di murojaah. Yang masih belum punya hafalan, teman-teman silakan dihafalkan. Itu teman-temannya. Agar apa? Agar Al-Quran datang kepada kita sebagai penolong. Dan kita ada di tengah-tengah. Kita melihat kenikmatan, kemudian lihat keburukan. Baik tidak? Nah, yang lebih baik apa? Yang lebih baik adalah kita melihat surga. Itu teman-teman ya. Kita semua dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Terima kasih Soli, itu udah bertanya, pertanyaannya sangat bagus. Good job Kevin, gitu ya. Jawaban dari Pak Ihsan. Jadi kalau mau masuk surga ya harus beratin kebaikannya, jangan mau rata gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Karena tadi membahas tentang surga dan neraka, kita loncat ke pertanyaan ketiga dulu ya, karena masih berkaitan nih. Ada pertanyaan dari Mizan tadi. Mizan, apa itu? Dari 2D. Bapak, kalau misalnya kita masuk surga, bisa ketemu Rasulullah, Pak? Ya, bahwasanya teman-teman surga itu apa? Surga itu salah satu tempat yang ditempati oleh para nabi dan rasul. Jadi nanti kita itu akan akan disatukan kepada siapa? Bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu surga tertinggi teman-teman. Kita bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan bahkan kita akan menyatu bersama Rasulullah SAW. Ataupun kita bersama orang yang kita cintai. Kita tuh akan dikumpulkan bersama orang yang kita cintai. Teman-teman cinta kepada bunda, teman-teman silakan berbakti kepada bunda. Cinta kepada ayah, teman-teman berbakti kepada ayah. Ketika bangun, suruh bangun untuk sholat subuh, teman-teman bangun. Biar nanti kita semuanya disatukan di surga bersama Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Gitu teman-teman ya. Nah kita pasti akan disatukan. Masya Allah. Wa a'lam bishawab. Iya, itu jadi ya. Katanya kan ada juga hadis, kita akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang dicintai. Kalau mau ketemu sama Rasulullah, berarti kita harus mencintai Rasulullah, teman-teman. Siap ya? Oke, pertanyaan yang ketiga, ini dari kakak Faiz, kelas 4D, katanya, Bapak, gimana caranya kita biar nggak bosan baca Al-Quran? Nah, biar nggak bosan, saya kasih tipsnya nih. Teman-teman, ini cukup teman-teman sama bunda ya, yang tahu ya. Nah, yang pertama apa? Yang pertama teman-teman itu harus rajin juga. Rajin apa? Nah, ada mushaf, di mana mushaf ini ada terjemahan. Nah, teman-teman sudah dibuka terjemahannya. Teman-teman baca. Biar apa?
Biar kita ini tergiur teman-teman. Kita ini tergiur dan takut. Nah, ingat tergiur dan takut. Tergiurnya dengan apa? Kita tergiur dengan surga. Wah, jadi Allah akan menjanjikan bagi kita yang masuk surga. Ya, ya, bagi yang semangat ya, kita tuh biar tergiur dengan surga. Jadi kita tuh ada di dalam hati kita itu kesemangatan kita untuk menuntut ilmu. Salah satunya apa? Membaca Al-Quran. Nah, kemudian apa lagi? Teman-teman datangi pengajian. Nah, teman-teman ada pengajian misalnya. Yang biasanya teman-teman kesehariannya di rumah tidak ada kerjaan. Teman-teman silakan datangi pengajian. Bunda, Abi, aku mau ngaji biar aku banyak teman. Nah, biasanya pengajian itu banyak teman-teman dan itu akan membuat teman-teman itu termotivasi. Itu sangat termotivasi teman-teman. Para penghafal Quran pun tanpa dimotivasi dia tidak akan sulit menjadi penghafal Quran. Makanya harus termotivasi dengan cara apa? Teman-teman datang ke pengajian. Bersama-sama belajar baca Al-Quran di situ. Jadi teman-teman pasti banyak teman juga di situ dan yang memberikan apa? Memberikan nasihat kepada kita atau gurunya memberikan nasihat kepada kita. Gitu teman-teman. Ya, itu Faizan. Nah itu dia, jadi kalau mau nggak bosan baca Al-Quran, cara terbaiknya tadi boleh baca artinya, terjemahannya. Jadi biar tahu ayat ini cerita tentang apa, ayat ini cerita tentang apa. Kalau kita udah tahu, di Al-Quran itu banyak kisah-kisah teman-teman. Jadi teman-teman bisa belajar kisah-kisah Rasul ataupun kisah-kisah sahabat yang lainnya dalam Al-Quran. Itu sangat mengasyikkan. Jadi nggak bakal bosan nanti baca Qurannya. Oke, sesi pertanyaan. Sesi pertama sudah selesai. Tenang, Bu Pia masih punya satu sesi lagi nih, sesi kedua. Nanti kalau tadi teman-teman yang bertanya, sesi ini nanti Bu Pia atau Pak Ihsan yang bertanya. Siap-siap. Tadi yang menyimak materi dari Pak Ihsan pasti bisa menjawab pertanyaan yang Bu Pia atau Pak Ihsan kasih. Oke, sama seperti tadi ya. Hitungan 3. Bu Pia bacakan dulu pertanyaannya. Hitungan 3 baru teman-teman raise hand. Oke? Oke. Pertanyaan yang pertama nih. Tadi materi yang pertama banget. Dari Bu Pia dulu ya, mungkin nanti baru dari Pak Ihsan. Pertanyaan pertama, tadi kan Pak Ihsan sudah menjelaskan tuh beberapa cara Allah menurunkan wahyu kepada para rasulnya. Ada 7 cara ya. Nah, pertanyaannya siapa dari teman-teman yang bisa menyebutkan bagaimana nih macam-macam penurunan wahyu? Tidak harus semuanya. Misalnya bisa 3 boleh, bisa 4 boleh, gitu ya. Siap ya, raise hand, hitungan 3. 1, 2, 3. Oh, banyak. Oke. Dani Sima B. Masya Allah. Hai Soliha. Oke. Nah, tadi sudah mendengar pertanyaan dari Bu Pia ya. Silakan boleh dijawab. Dari mimpi, dari nabi sama dari malaikat Jibril. Dari mimpi, dari nabi dan dari malaikat Jibril. Oke, gimana Pak Ihsan? Ya, ada yang betul. Ada yang betulnya ya. Oke. Ada lagi nggak, mau ditambahin lagi nggak? Bagus. Ayo ditambahkan lagi. Oh, ini mungkin kasih kesempatan nih. Ayo. Yang tadi tuh yang kata Pak Ihsan tuh yang sangat serem banget. Sampai-sampai kakinya itu seperti patah gitu. Nah itu teman-teman, ayo. Ayo, apa Danis? Apa sih? Mau ditambahin nggak? Seperti apa sih? Sudah? Apa? Nggak ada suaranya. Lihat. Di-unmute dulu. Apa? Dari hati. Dari hati. Oke, bisa langsung ke hati ya. Oke, maksudnya ya. Oke, good job, Danis. Yeay. Ini ada akhwat ya. Dari tadi ikut terus, akhirnya ada akhwat nih yang muncul ke permukaan. Oke, good job. Selanjutnya pertanyaan kedua. Mau dari Pak Ihsan? Dari Pak Ihsan boleh. Oke, boleh dari Pak Ihsan.
Tadi ada Pak Isan sebutkan malaikat, teman-teman. Malaikat apa yang menyampaikan, yang tugasnya menyampaikan wahyu. Jadi kan tadi dari Allah kemudian kepada malaikat. Malaikatnya siapa namanya? Ya. Mungkin hitung 1, 2, 3 ya. Lower hand dulu semuanya. Mungkin hitung 1, 2, 3 baru Kak Isan. Tadi pertanyaannya disampaikan Kak Isan. Oke, 1, 2, 3. Siapa? Lona. Oke, Kakak Lona. Dari kelas 2A ya. Apa kalau Lona jawabannya? Malaikat Jibril. Masya Allah. Wah, di pertanyaan ini malah akhwat nih ya yang menguasai sepertinya nih. Langsung 2 akhwat yang menjawab. Ikhwannya jangan mau kalah. Oke, 1 pertanyaan lagi nih. Aduh, padahal seru ya teman-teman. Tapi kita kasih 1 pertanyaan lagi. Mau dari Waisan atau Bufian? Bufian ya. Oke. Nah, oke. Tadi kalau yang mendengarkan bisa menjawab. Pertanyaannya adalah, siapakah nama sahabat Rasulullah SAW yang mengusulkan pembukuan Al-Quran? Ah, gampang nih. Yuk, hitungan 3, Raisen. 1, 2, 3. Ini. Oke, akhirnya Ikhwan nih yang muncul. Kakak Azam dari 4B. Bu Ati 4 apa? 4A ya? Oh, bukan gurunya berarti. Azam dari 4A. Apa? Oh, gurunya juga ya. Apa jawabannya, Soli? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Masya Allah. Keren nih. Berarti teman-teman semua menyimak. Good job Azam, jazakallahu khair. Jawabannya sudah tepat. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman. Terima kasih atas jawaban dan pertanyaan-pertanyaannya, luar biasa sekali. Bu Bia seneng nih teman-teman, ternyata antusiasnya tinggi banget, keren. Ya, aktif lagi membaca. Nah, sekarang kita langsung masuk ke pengumuman pemenangnya nih, Pak Isan. Jadi tadi kan udah banyak yang jawab ya, banyak yang jawab, banyak yang bertanya. Nah, semuanya sudah hebat, semuanya sudah baik. Tapi hari ini kita pilih 3 orang pemenang yang paling hebat, yang pertanyaannya terhebat, terus jawabannya juga terhebat, yang jadi pemenang. Oke? Oke, sudah? Boleh diumumkan? Oke, Bu Pia akan mengumumkan dari tadi pertanyaan terkeren. Oke. Mohon maaf teman-teman. Jadi diskusi dulu nih. Karena pertanyaannya hebat-hebat, jadi Bu Pia sama Pak Isan sama guru-guru yang lain sampai pusing milih siapa pemenangnya gitu. Makanya tadi kita diskusi dulu ya. Nah, sudah ditentukan. Alhamdulillah melalui rapat yang panjang akhirnya penentuan tadi juara yang dari pertanyaan terhebat dulu ya. Pertanyaan terhebat itu jatuh kepada jeng adalah Kak Faiz.
dari kelas 4D yang bertanya tentang bagaimana cara kita tidak bosan membaca Al-Quran. Katanya keren itu pertanyaannya. Yes, selamat untuk Bapak Is. Barakallah. Oke, lanjut lagi ya. Kita lanjut ke pemenang yang kedua dan ketiga. Berarti ini masuk ke yang tadi jawab pertanyaan. Nah, pemenangnya yang jawabannya tadi keren itu adalah jatuh kepada jeng ada Kak Lona dari 2A. Hebat. Lalu pemenang yang ketiga jatuh kepada jeng. Oke, pemenang yang ketiga jatuh kepada Kak Kevin 5A. Yeay! Tadi pertanyaannya itu benar-benar yang tidak luar biasa gitu. Yang udah biasa ditanyakan sama anak-anak SD. Iya, gitu. Hebat. Alhamdulillah, barakallahu fikum teman-teman yang sudah mendapatkan juara hari ini. Yang tadi belum mendapatkan reward atau hadiah, jangan bersedih hati ya. Teman-teman sudah keren. Teman-teman sudah hebat. Sudah mau bertanya. Jangan khawatir, nanti di akhir acara hari besok, hari Kamis, akan ada pengumuman 5 orang terbaik. Bisa jadi salah satu dari teman-teman yang tadi bertanya yang termasuk ke dalam pemenangnya. Gitu. Jadi nggak usah khawatir, tenang aja ya. Masih ada lagi gitu. Kemarin baru terpilih, hari ini juga masih bisa terpilih. Jadi jangan bersedih hati. Bu Pia? Oke, Bu Pia sebenarnya ada penasaran nih. Sama penjelasan tadi Pak Ihsan ya. Tadi kan sudah dijelaskan tentang turunnya Al-Qur'an. Bu Pia mau nanya nih, Pak Ihsan, pernah nggak sih wahyu itu turun telat gitu turunnya? Wahyu, teman-teman dulu pernah Rasulullah SAW wahyu itu telat turunnya. Karena apa? Yang pertama, ketika surat Al-Alaq, teman-teman tahu ya, dari ayat 1 sampai 5 itu wahyu telat. Tapi telat di sini hanya sekedar telat untuk apa? Beberapa Aisyah nggak tahu, tapi itu agak lumayan kurun waktu yang agak lama. Mungkin karena Rasulullah SAW itu kaget untuk menyembuhkan Rasulullah, karena ketika pertama ke Gua Hira baru datanglah wahyu. Sampai Rasulullah SAW itu ketakutan dan pulang ke rumahnya, kemudian bertemu dengan istrinya gitu. Jangan dalam keadaan bergetar. Nah, jadi teman-teman itu. Nah, kemudian ada juga Rasulullah SAW pernah, yaitu Allah SWT menurunkan ayat ini telat karena apa? Nah, ini mungkin teman-teman sering ya, sering, semoga aja teman-teman tidak lakukan. Nah, jadi ini adalah di mana Rasulullah SAW pernah galau. Rasul pernah galau karena apa? Galau itu bukan galau karena cinta, bukan. Kalau galau pasti cintanya karena Allah, tapi ini galau karena ayat itu lama tidak turun. Ayat itu lama tidak turun. Apa yang terjadi? Jadi teman-teman, dulu itu ada kaum Quraisy. Kaum Quraisy ini teman-teman ceritanya dengarkan ya. Ini ceritanya sangat seru. Jadi kaum Quraisy ini teman-teman, kaum Quraisy ini bertanya kepada salah satu pendeta. Jadi dulu itu pendeta itu sangatlah cerdas teman-temannya. Nah, kemudian kata pendeta, kamu menanyakan suatu hal, tanya ini, kamu tanya aja kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau dia orang yang cerdas, kalau dia orang yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, coba tanya dia akan bisa menjawab. Nah, kemudian apa yang terjadi? Rasulullah SAW, kata Rasulullah menjawab, nanti aku akan jawab besok. Aku akan jawab besok, selesai sampai situ. Nah, kemudian teman-teman, wahyu itu lama tidak turun. Wahyu itu lama tidak turun karena apa? Nah, ternyata penyebabnya adalah Rasulullah SAW tidak menyebutkan insya Allah. Tidak menyebutkan insya Allah ketika kita mau melakukan sesuatu. Misalnya
Gibran main yuk, Gibran ngaji yuk, hayu tanpa menyebutkan insya Allah. Nah, teman-teman ini harus teman-teman kerjakan ketika sesuatu, misal teman-teman itu diajak melakukan sesuatu kebaikan, teman-teman minimal jawabnya insya Allah nanti aku mau. Nah, itu menggunakan insya Allah. Kenapa? Rasulullah SAW yang dijamin surga pun Allah tegur. Dengan apa tegurnya? Yaitu ditegur dengan lamanya wahyu turun ke bumi. Nah, kalau Rasulullah SAW akhirnya ditegur ayat karena tidak menyebutkan insya Allah. Dan kemudian apa yang tadi ditanyakan oleh pendeta tadi, oleh orang Quraisy tadi kepada Rasulullah, yaitu tentang seorang pemuda Ashabul Kahfi. Itu yang ditanyakan teman-teman. Nah, gitu teman-teman ya. Nah, itu salah satu. Jadi teman-teman harus ucapkan insya Allah ketika kita melakukan sesuatu, kita izin kepada Allah. Nah, gitu teman-teman ya. Nah, itu mungkin saja Bu Pia. Bisa semoga anak-anak selalu menyebutkan itu, menyertakan Allah dalam setiap melakukan sesuatu ya. Dan tak lupa membaca bismillah. Insya Allah kita dapat ilmu baru lagi di penghujung acara ya teman-teman. Oke deh, alhamdulillah materinya sudah selesai, ceritanya juga sudah selesai. Bukti aja ucapan dari kalau khair untuk Pak Isan yang sudah bercerita hari ini sudah keren sekali. Kita banyak mendapat ilmu hari ini dan Bukti juga ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman di rumah yang sudah setia mendengarkan, sudah hebat. Antusiasnya sangat tinggi, sangat keren, pertanyaan-pertanyaan juga sangat keren, jawabannya juga sangat keren. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa teman-teman pahami dan bisa teman-teman amalkan juga tadi ya jawaban-jawaban dari Pak Isan. Oke deh, sekian dari Pia. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah teman-teman. Biasa kembali lagi pada Bu Kiki. Yeay, ya teman-teman semuanya, kita dapat ilmu yang baru yang banyak banget nih dari Pak Ihsan dan juga Bu Pia. Ya alhamdulillah, semoga Al-Quran kita bisa baca setiap hari, kemudian dihafal, dan terakhir adalah diamalkan dalam kehidupan sehari-hari ya pastinya. Oke, baik, Bu Kiki ingin mengucapkan selamat kepada pemenang hari ini. Ada Pak Ir kelas 4B, ada Lona kelas 2A, dan juga ada Kevin kelas 5A. Jangan khawatir buat teman-teman yang lain, akan masih ada di kuis-kuis yang lain di hari terakhir sangat besok ya. Jadi selain ada pemenang reward ini, juga ada hadiah yang lebih besar pastinya. Dan lebih banyak lagi teman-teman yang akan mendapatkan reward ya, lebih dari 3 bocoran ya buat besok. Oke, teman-teman. Sebelum kita tutup acara sangat kedua hari ini, boleh mangga dipersilakan untuk teman-teman mengaktifkan videonya. Ya, kita akan ambil dokumentasi dulu terlebih dahulu sebelum kita tutup hari ini. Boleh diaktifkan dulu ya videonya ya. Kameranya diaktifkan. Boleh teman-teman bersiap-siap untuk difoto. Ditahan dulu ya, karena ini banyak layarnya. 1, 2, 3. Oke, layar selanjutnya. Senyum semuanya. 1, 2. Belum. Sebentar, tahan dulu. Bentar ya. 1, 2. Tunggu ya, sebentar ya. 1, 2, 3. Layar selanjutnya. Banyak ya layarnya ya, ditahan dulu. Senyumnya jadi ditahan dulu ya. 1, 2, 3.
dokumentasi hari ini. Semoga di tamat kedua hari ini bisa bermanfaat buat Bu Kiki pribadi dan teman-teman semua yang ada di rumah. Tetap semangat menjalankan puasa ya sampai dengan akhir Ramadan. Semoga kita semua bisa bertemu lagi di Ramadan selanjutnya. Nah, sebelum Bu Kiki tutup, Bu Kiki dan Bapak Ibu guru lainnya ingin memohon maaf nih kalau ada kesalahan dalam pengucapan. Mohon maaf atas kesalahan Bapak Ibu guru, dan kita akhiri sanlat kita hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin, disempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke teman-teman, jangan lupa ya, besok masih ada sangat satu hari lagi dengan hadiah yang pastinya menarik. Oke, teman-teman, Bu Kiki tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dia menunjukkan jalan kebenaran. Baik hatinya, santun perangainya, jujur katanya. Dia teladan bagi kita semua, sebagai karunia yang diberikan Allah bagi semua. Muhammad namanya, ikuti jalannya. Engkau mengenalnya, insan yang utama, lelaki pilihan, menjadi utusan. Dia menunjukkan jalan kebenaran. Baik hatinya, santun perangainya, jujur katanya. Kita menyayanginya, dia teladan bagi kita semua, sebagai karunia yang diberikan Allah bagi semua. Muhammad namanya, ikuti jalannya. Muhammad, bersolawatlah baginya.